Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan perdana ini saya akan coba menyampaikan tentang beberapa hal sebelum kita masuk ke dalam praktek penggunaan e-learning menggunakan Learning Management System untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi sistem yang dipergunakan pada e-learning yang ini ataupun LMS ini adalah pilihan dari beberapa tools, beberapa aplikasi yang telah disediakan. Bapak Ibu guru bebas menggunakan apa saja teknologinya, tapi saya kira kita harus mempunyai kesamaan persepsi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kita memerlukan yang namanya bahan, kemudian proses, dan juga umpan balik di dalam e-learning. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas sedikit saja sebelum kita ke bagian praktek. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran jarak jauh tidak semata-mata pada teknologi digital yang bermunculan sebagai alat kerja. Pembelajaran jarak jauh lebih kepada keseluruhan ekosistem pendidikan yang mengacu pada lingkungan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jadi, teknologi itu bukan hanya satu sektor ataupun sektor utama, ada sebuah iklim, ada sebuah ekosistem yang perlu kita ciptakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Menggunakan teknologi apapun itu, Bapak Ibu saya kira tetap harus menciptakan ekosistem pendidikan yang membuat semua nyaman, dari siswa nyaman, guru nyaman, orang tua pun nyaman memantau anak-anaknya dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Ada 3 komponen yang harus bukan harus ya, artinya paling tidak yang bisa Bapak Ibu guru kita penuhi sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh. Proses persiapan, yaitu penyiapan sumber seperti modul, e-book, video, audio, ataupun sumber-sumber web rekomendasi dan slide-slide yang dibikin oleh Bapak Ibu guru. Untuk modul, video, dan audio, selain menggunakan resource-resource dari luar, Bapak Ibu juga bisa menggunakan bahan-bahan yang Bapak Ibu bikin sendiri, yang Bapak Ibu olah sendiri menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik masing-masing. Setelah resource siap, selanjutnya Bapak Ibu harus menentukan metode. Bagaimanakah cara penyampaian dari bahan-bahan yang telah disiapkan? Apakah itu dengan metode ceramah, seperti menggunakan video conference, live YouTube, ataupun menggunakan sistem lainnya. Dan metode ceramah ini, kalau kita menggunakan aplikasi yang sejenis seperti Zoom, YouTube, maupun seperti Microsoft Teams atau Google Meet, sebaiknya itu melihat dari kondisi peserta didik sekalian. Mengapa? Karena metode ceramah yang langsung seperti video conference ini itu merupakan jenis dari e-learning yang bersifat sinkronus. Artinya semua harus hadir dalam waktu yang sama, walaupun di tempat yang berbeda. Dan tentu saja penggunaan akses internet memerlukan bandwidth yang cukup besar untuk melakukan metode ceramah seperti ini. Metode yang kedua adalah metode diskusi. Kalau ini kita sebut dengan asinkronus, artinya Bapak Ibu bisa melakukan interaksi bersama anak-anak didik melalui forum, grup, atau milis yang sifatnya tidak harus di kesamaan waktu, tapi Bapak Ibu bisa mengatur bagaimana alur di dalam sebuah forum atau milis tersebut. Dan yang ketiga adalah mengkombinasikan antara metode ceramah dan metode diskusi. Artinya, metode ceramah ataupun metode ketemu tatap maya ini, tatap maya seperti di Zoom dan lainnya, itu dikombinasikan dengan asinkronus, seperti memberikan sebuah bahan, memberikan sebuah penugasan, kemudian dikombinasikan dengan sinkronus, yaitu menginformasikan atau mengkonfirmasikan bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap suatu materi. Setelah metode Bapak Ibu tentukan, selanjutnya yang ditentukan adalah evaluasi ataupun umpan balik. Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan kuis di dalam sebuah sistem, dan pengaturan kuis bisa dilakukan berulang-ulang. Mengapa dilakukan berulang-ulang? Artinya dikerjakan berulang kali agar anak-anak mungkin bisa membaca materi itu berkali-kali. Dan kunci dari membuat sebuah kuis yang berulang adalah Bapak Ibu harus mempunyai bank soal yang cukup banyak, sehingga variasi soal menjadi banyak. Dan kita akan coba balik, yang biasanya kita belajar baru ada ujian. Nah sekarang anak-anak kita kasih kesempatan ketika dia ingin melakukan proses
ujian tidak harus pada satu tanggal tertentu, bisa di awal bab, di awal materi, ataupun di akhir materi Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik, kemudian bisa lagi balik ke metode, memberikan konfirmasi kepada siswa-siswanya bagaimana tingkat pemahaman. Nah, 3 komponen ini saya kira merupakan komponen yang memang cukup untuk dipunyai oleh seorang guru. Dan jangan sampai pembelajaran jarak jauh itu menjadi PJJ yang lain, seperti penugasan jarak jauh tanpa disertai dengan materi ataupun interaksi baik secara sinkronus ataupun asinkronus. Selanjutnya adalah untuk sistem LMS yang kita gunakan, kita mempunyai alur kerja yang sedikit berbeda. Mengapa? Karena kita menginginkan semua yang menggunakan sistem ini kita dampingi, kemudian kita pandu sampai mereka benar-benar memahami dan terbiasa menggunakan sistem. Pertama, sekolah mengajukan pendaftaran kelas via form register atau bersurat disertai file data guru dan rombel. Nah, setelah mengajukan, kemudian tim teknis dari PJJ Daring akan membuat kelas berdasarkan permohonan. Bahkan membuat kelas ini kita mungkin hanya menguploadkan data guru saja terlebih dahulu, kemudian guru-guru itu kita angkat menjadi manajer, kemudian membuat kelas. Setelah kelas dibikin, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah guru-guru bisa melakukan aktivitas pembelajaran yang dilakukan di dalam e-learning berbasis LMS ataupun Learning Management System. Proses pembelajaran ini tentulah sangat kompleks karena itu menyangkut dari 3 komponen yang disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, tim PJJ Daring akan coba mendampingi dan memandu Bapak Ibu semua dalam penggunaan sistem ini. Apakah penggunaan sistem ini wajib? Tentu saja ini tidak kita wajibkan. Tetapi jika ada guru yang memilih ini, kita akan coba mendampingi. Dan bagi guru-guru yang sudah nyaman menggunakan sistem lain, dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran jarak jauhnya. Dan tentu saja tetap memuat dari 3 komponen yang telah disampaikan sebelumnya. Seterusnya, ketika aktivitas pembelajaran telah dilakukan, seyogyanya Bapak Ibu juga bisa melakukan pelaporan proses pembelajaran jarak jauh ke pihak-pihak terkait. Dan tentu saja dalam format pelaporan jarak jauh menyangkut 3 komponen yang telah disampaikan sebelumnya. Baik, saya kira itu tadi. Kemudian di dalam sistem kita mengenal 3 jenis user, yaitu admin, di mana admin ini dipegang langsung oleh tim PJJ Daring dari pihak instansi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua adalah manajer atau pembuat kursus. Jadi nanti manajer ini terdiri dari guru, Bapak Ibu guru sekalian yang telah didaftarkan oleh admin. Kemudian admin akan memberikan akses manajer ataupun pembuat kursus kepada masing-masing guru sesuai dengan kategori sekolahnya. Jadi ketika sudah di-upload nama guru di dalam sistem, kemudian diangkat 1 orang menjadi atau 1 atau lebih 2 orang menjadi manajer, Bapak Ibu bisa membantu guru lainnya di dalam sekolah itu untuk membuat kelas ataupun menambahkan sebagai guru di dalam kategori tersebut. Nah, jadi ini kita perlu bekerja sama antara admin dan pembuat kursus. Yang ketiga adalah akses guru. Guru ini dia tentu saja mengatur aktivitas di dalam kursus atau kelasnya. Dan ada guru yang merangkap menjadi manajer, tapi tidak semua guru menjadi manajer. Dan guru yang telah mempunyai akses di dalam e-learning management system itu wajib ataupun seharusnya ya memberikan bahan, kemudian melakukan interaksi serta melakukan umpan balik di dalam sistem. Baik, selanjutnya kita akan coba ke bagian praktikal, dan saya kira pengantar ini cukup membantu kita semua. Dan sekali lagi kesimpulannya adalah dalam setiap pembelajaran jarak jauh kita mempunyai 3 komponen yang sangat penting, yaitu bahan, kemudian metode, dan tentu saja evaluasi atau umpan balik. Tools apapun yang Bapak Ibu gunakan, 3 komponen ini sangat penting untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.